Adikku, tidak sengaja, menjatuhkan kue pernikahanku karena aku menolak memberinya hadiah apartemen. Namaku Arini, dan hari pernikahanku seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupku. Aku sudah memimpikan hari itu sejak kecil. Gaun putih, musik lembut, senyum bahagia, dan keluarga yang hadir penuh cinta. Tapi yang terjadi justru meninggalkan luka yang tak akan pernah bisa kulupakan. Semuanya bermula dari satu orang. Adikku, Sinta. Dia adik yang manis di mata semua orang. Tapi hanya aku yang tahu wajah aslinya. Di depan tamu, dia selalu tersenyum lembut dan berbicara dengan suara halus. Namun di balik semua itu, ada rasa iri yang menebal seperti racun. Beberapa minggu sebelum pernikahan, Sinta datang ke rumahku sambil membawa secangkir kopi dan senyum palsunya. "Kak, aku punya satu permintaan kecil," katanya lembut. Aku tidak menyangka permintaan itu akan menjadi awal dari kehancuran segalanya. Dia ingin sebuah apartemen. Ya, bukan hadiah kecil, bukan tas, bukan liburan, tapi sebuah apartemen yang harganya setara dengan semua tabunganku dan lebih. Katanya, itu hadiah kecil, sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah membantu persiapan pernikahanku. Aku menatapnya, terdiam lama. Kupikir dia bercanda, tapi tatapannya begitu serius. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak mampu, bahwa aku sudah menghabiskan banyak uang untuk pernikahan ini. Tapi dia hanya menatapku tajam, lalu berkata, "Jadi aku tidak cukup berarti untukmu, Kak." Sejak hari itu, suasana menjadi dingin. Sinta mulai bersikap aneh. Dia membantu persiapan dengan senyum palsu, tetapi aku bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik matanya. Setiap kali aku mencoba bicara, dia menjawab singkat atau pura-pura sibuk. Hari pernikahan tiba. Aku mencoba melupakan semuanya dan fokus pada kebahagiaan. Semua berjalan indah. Musik mengalun lembut, tamu tertawa, dan aku berdiri di samping suamiku, Raka, pria yang begitu kucintai. Lalu tibalah momen pemotongan kue pernikahan. Kue besar bertingkat 3 yang indah, simbol kebahagiaan kami. Sinta berdiri di sampingku, membawa nampan kecil. Semua orang menatap, kamera berputar, senyum merekah di wajahku. Dan dalam 1 detik yang lambat dan kejam, aku melihat tangannya menyenggol kue itu. Tidak terlalu kuat, hanya cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Kue megah itu jatuh ke lantai, hancur berantakan di depan semua tamu. Sinta menjerit, "Astaga, aku tidak sengaja." Tapi matanya, oh Tuhan, matanya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Hanya ada kilatan dingin yang membuat dadaku sesak. Semua orang ribut, tamu-tamu berbisik, dan aku hanya berdiri terpaku, tidak percaya. Raka mencoba menenangkanku, tapi aku tahu ini bukan kecelakaan. Aku mengenal adikku lebih dari siapapun. Aku tahu dia melakukannya karena marah. Karena aku menolak memberikan apartemen yang dia minta. Setelah acara berakhir, aku mencoba berbicara dengannya. Di balik panggung, aku memegang tangannya dan berbisik, "Katakan yang sebenarnya, Sinta. Kenapa kamu lakukan itu?" Tapi dia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kamu terlalu pelit, Kak. Kadang karma datang lebih cepat dari yang kita kira." Aku hampir menamparnya, tapi aku menahan diri. Semua orang masih di sekitar kami, dan aku tidak ingin mempermalukan keluarga di depan tamu. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang pecah. Malam itu, aku menangis di kamar hotel. Raka memelukku, berusaha menenangkanku. Tapi aku tahu, luka ini bukan tentang kue. Ini tentang pengkhianatan keluarga, sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari kehilangan apapun. Beberapa hari setelah itu, video kejadian kue jatuh viral di media sosial. Semua orang membicarakannya. Komentar-komentar kejam memenuhi kolom, "Kasihan pengantinnya," atau "Adiknya pasti cemburu." Tapi yang paling membuatku sakit adalah ketika kulihat Sinta menulis di salah satu postingan, "Aku benar-benar tidak sengaja, tapi mungkin Tuhan punya cara untuk menguji kesabaran kakakku."
Dia memutarbalikkan cerita, membuatku tampak seperti orang yang berlebihan. Aku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri. Orang tuaku bahkan meminta aku untuk tidak memperbesar masalah. "Kamu kan sudah menikah, Rin," kata ibu. "Biarkan saja. Jangan buat malu keluarga." Kata-kata itu membuatku hampir tak bisa bernapas. Bagaimana bisa mereka membelanya setelah apa yang dia lakukan di hari paling penting dalam hidupku? Aku mulai menarik diri dari keluarga. Setiap kali ada acara, aku mencari alasan untuk tidak datang. Tapi Sinta, dia selalu ada, dengan wajah polosnya, seolah-olah dia korban dari semua ini. Sampai suatu hari, aku mendapat pesan dari seorang teman lamaku, Nadia, yang juga hadir di pesta pernikahanku. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kau harus lihat video ini, Arin." Tanganku bergetar ketika membukanya. Di video itu, seseorang merekam dari sudut yang berbeda. Terlihat jelas, Sinta melirik ke arahku sebelum sengaja menyenggol kue dengan tangannya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebetulan. Itu sengaja. Aku menatap layar lama sekali, merasakan amarah naik dari dada ke kepala. Tanganku dingin. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku memutuskan untuk menemui Sinta lagi. Kali ini tanpa basa-basi. Aku datang ke apartemennya. Ya, apartemen kecil yang dulu kubeli setengah jadi sebelum menikah, yang sekarang entah bagaimana dia tempati tanpa izin. Dia membuka pintu dengan wajah terkejut. "Kak, kenapa datang?" tanyanya datar. Aku menatapnya lurus, lalu menaruh ponselku di meja dan memutar video itu. Wajahnya pucat seketika. Tapi detik berikutnya, dia tertawa pelan. "Kamu pikir dengan video itu kamu bisa menghancurkanku?" katanya, dengan nada yang membuat darahku mendidih. Aku tidak percaya lagi siapa orang di depanku ini. Adikku, darah dagingku, berubah menjadi seseorang yang asing, dingin, dan penuh kebencian. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata. "Kamu bukan adik yang kukenal, Sinta," kataku pelan. Tapi dia hanya tersenyum, menatapku dengan mata penuh kemenangan. Dan saat itu aku tahu ini belum berakhir. Ini baru awal dari cerita gelap keluarga kami, kisah yang akan menyeret semua orang ke dalam pusaran rahasia dan dendam yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Aku berdiri di ruang tamu apartemennya, masih dengan dada berdebar keras. Tawa kecil Sinta bergema di ruangan sempit itu seperti ejekan yang menusuk telingaku. Untuk sesaat aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. "Kenapa kamu berubah seperti ini, Sinta?" tanyaku akhirnya. "Apa salahku sampai kamu tega mempermalukanku di depan semua orang?" Dia mengangkat bahu dengan santai. "Mungkin karena aku muak selalu menjadi bayanganmu, Kak. Semua orang hanya melihatmu. Arini yang sukses, Arini yang cantik, Arini yang menikah dengan pria kaya. Lalu aku siapa?" Aku menatapnya tak percaya. "Jadi kamu melakukan semua itu karena iri?" "Bukan iri," katanya sambil tertawa pelan. "Hanya ingin sedikit keadilan. Aku lelah menjadi cerita sampingan dalam hidupmu." Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Semua yang kukira cinta saudara ternyata hanyalah topeng. "Kalau kamu ingin keadilan, kamu tidak perlu menghancurkan kebahagiaan orang lain," kataku, tapi suaraku bergetar. Sinta menatapku lama. "Kebahagiaanmu terlalu besar, Kak. Kadang orang lain butuh melihatnya hancur sedikit, supaya dunia terasa seimbang." Kata-katanya seperti racun. Aku melangkah mundur, takut bukan karena dia akan menyerangku, tapi karena aku sadar, aku tidak lagi mengenali adikku sendiri. Ketika aku meninggalkan apartemen itu, hujan mulai turun. Setiap tetesnya terasa seperti peringatan dari langit. Di dalam mobil, aku menatap bayanganku di kaca spion dan bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan keluarga kami menjadi sekelam ini? Raka menyadari ada yang berbeda dariku. Malam itu dia memelukku dan berkata, "Kita bisa lapor polisi kalau kamu mau." Tapi aku tahu,
Langkah itu hanya akan membuat keluargaku makin hancur. Beberapa hari kemudian, ayah memanggilku ke rumah. Suaranya di telepon terdengar tegas tapi penuh tekanan. "Kita perlu bicara tentang Sinta," katanya. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang berat. Di rumah lama kami, suasana tegang. Sinta duduk di sudut ruang tamu dengan ekspresi dingin, sementara ibu terlihat gugup. Ayah membuka percakapan dengan suara berat. "Aku sudah lihat videonya." Sinta langsung membela diri. "Itu bukan seperti yang kalian pikirkan, Ayah. Kak Arini hanya melebih-lebihkan." Tapi ayah tidak bergeming. "Aku tahu apa yang kulihat, Sinta. Dan aku tahu kamu melakukannya dengan sengaja." Untuk pertama kalinya, wajah Sinta tampak panik. Tapi hanya sebentar. Ia segera menegakkan kepala dan berkata, "Terserah. Kalian memang selalu membelanya, kan? Bahkan kalau dia yang salah pun, aku yang disalahkan." Ibu mencoba menenangkan, tapi tangisnya justru memperkeruh suasana. "Cukup. Kalian berdua darah daging ibu. Jangan begini." Namun kalimat itu tidak punya kekuatan apa-apa di tengah api yang sudah menyala. Sinta berdiri, menatap kami satu persatu, lalu berkata pelan, "Kalian pikir aku jahat? Tunggu saja sampai kalian tahu rahasia sebenarnya." Kalimat itu membuat kami semua membeku. "Rahasia apa maksudmu?" tanya ayah dengan wajah tegang. Sinta tersenyum sinis. "Tanyakan saja pada ibu. Tanyakan siapa sebenarnya Arini." Aku menatap ibu dengan bingung. "Apa maksudnya, Bu?" Tapi ibu diam. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. "Bu?" Suaraku bergetar. Tapi dia hanya menunduk, menangis tanpa suara. Sinta melangkah mendekat dan berbisik di telingaku. "Mungkin kamu bukan saudara kandungku, Kak." Kata-kata itu seperti pisau. Aku membeku di tempat. Ayah berteriak, "Sinta, cukup!" Tapi semuanya sudah terlambat. Rasa penasaran dan ketakutan menelan diriku bulat-bulat. "Apa itu benar?" tanyaku pada ibu dengan suara serak. Ibu akhirnya bicara, lirih, nyaris tak terdengar. "Arini, kamu bukan anak kandung kami." Dunia seakan berhenti berputar. Suara hujan di luar, napas semua orang di ruangan itu, semuanya menghilang. Aku menatap mereka bergantian. "Apa maksudnya?" Ibu menangis makin keras. "Kamu anak dari saudara jauh ayah. Mereka meninggal dalam kecelakaan ketika kamu masih bayi. Kami membesarkanmu seperti anak sendiri." Sinta tersenyum puas di sudut ruangan. "Jadi, Kak, sekarang kamu tahu kenapa aku bilang kamu bukan bagian dari keluarga ini sepenuhnya." Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Segalanya terasa palsu. Rumah, kenangan, kasih sayang yang selama ini kuanggap nyata. Ayah mencoba menjelaskan. "Kami tidak bermaksud menyembunyikan, Arin. Kami hanya ingin melindungimu." Tapi kata-kata itu tidak menghapus luka yang tiba-tiba terbuka di dadaku. Aku keluar dari rumah tanpa pamit. Hujan deras mengguyur, tapi aku tidak peduli. Air mata bercampur dengan air hujan. Semuanya jadi satu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit kota yang gelap. Suara petir menyambar, dan aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin inilah balasan dari semua rahasia keluarga yang disembunyikan. Keesokan harinya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu tidak tahu semua, Arin. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Pesan itu membuatku gemetar. Siapa yang mengirimnya? Apalagi yang belum ku ketahui? Raka menyarankan agar aku tidak menanggapinya. Tapi hatiku tidak tenang. Malam berikutnya, aku kembali menerima pesan. Kali ini ada foto lama. Foto bayi dalam gendongan perempuan yang tidak ku kenal. Di belakang foto tertulis, "Dia ibumu." Aku pergi ke rumah orang tuaku lagi, membawa foto itu. Ibu terkejut,
lalu langsung histeris. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari seseorang," jawabku. "Siapa wanita ini, Bu?" Ibu menutup wajahnya. "Dia, Ratna, kakakku." Aku tersentak. "Berarti dia ibuku." Ibu mengangguk pelan sambil menangis. Ayah akhirnya bicara dengan nada berat. "Ratna dulu jatuh cinta pada pria yang sudah menikah. Itu sebabnya keluarga menyembunyikan semuanya. Kami takut aib keluarga terbongkar." Aku menatap mereka tak percaya. Jadi seluruh hidupku hanya untuk menutupi aib keluarga? Sinta berdiri di tangga, menatapku dari atas dengan tatapan dingin. "Akhirnya kamu tahu kenapa kamu selalu mendapat semua perhatian. Mereka berutang padamu, Kak, karena kamu adalah bukti dosa masa lalu mereka." Aku merasa seolah lantai di bawahku runtuh. Semua kasih sayang yang dulu kupikir tulus, kini terasa seperti penebusan dosa. Aku tak tahan. Aku meninggalkan rumah itu lagi, kali ini dengan keputusan. Aku akan mencari kebenaran sendiri. Aku pergi ke kota kecil tempat foto itu diambil, berdasarkan alamat di belakangnya. Di sana, aku bertemu seorang wanita tua bernama Bu Narti, yang dulu menjadi tetangga Ratna. Ketika aku menunjukkan foto itu, matanya melebar. "Ya Tuhan, itu Ratna. Dia dulu sering bicara tentang ingin meninggalkan anaknya di tempat aman. Dia bilang, ada seseorang yang ingin merebut bayi itu." Hatiku berdegup kencang. "Siapa yang ingin merebutnya?" tanyaku. Bu Narti ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Adiknya sendiri." Aku terpaku. "Adiknya? Maksud ibu, Sari?" Wanita tua itu mengangguk pelan. "Ya, Sari, ibumu yang membesarkanmu sekarang." Dunia kembali berputar liar. Aku tidak bisa bernapas. Jadi, ibu bukan hanya menutupi kebenaran. Dia merebutku dari ibuku yang sebenarnya? Aku kembali ke Jakarta dengan kepala penuh amarah dan kebingungan. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku tahu aku harus konfrontasi lagi. Malam itu, aku berdiri di depan ibu dan ayah, menunjukkan semua bukti yang kutemukan. Ibu menangis keras. "Aku melakukannya untuk melindungimu." "Tidak," teriakku. "Kamu melakukannya untuk melindungi nama keluarga ini, untuk menyembunyikan dosa kalian." Sinta berdiri di sudut ruangan, tersenyum puas. "Sekarang semuanya keluar, kan?" katanya pelan. Aku menatapnya tajam. "Kamu tahu semua ini dari awal, Sinta?" Dia mengangguk tanpa ragu. "Tentu saja. Aku menemukannya bertahun-tahun lalu. Dan aku menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapnya." Aku tidak percaya. Jadi semua ini bukan hanya iri, tapi balas dendam. Sinta melangkah mendekat dan berbisik. "Kamu pikir hanya kamu yang punya luka, kah? Aku juga tumbuh dalam kebohongan. Aku tahu kamu bukan darah kami, tapi semua orang memujamu. Aku hanya ingin mereka melihat siapa kamu sebenarnya." Aku menatapnya penuh benci. "Kamu menghancurkan keluargamu sendiri demi dendam." Dia menjawab dengan dingin, "Keluarga ini sudah hancur jauh sebelum aku melakukannya." Aku berdiri di depan Sinta dengan dada yang naik turun cepat. Kata-katanya menggema di kepalaku, menghantam setiap sisi hati yang tersisa. Keluarga ini sudah hancur jauh sebelum aku melakukannya. Kalimat itu terus berputar seperti kutukan. Malam itu, setelah pertengkaran besar itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajah ibuku, atau mungkin wanita yang dulu kusebut ibu, menangis dengan mata penuh rasa bersalah. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang lain, ketakutan. Ketakutan bahwa semua rahasia yang dia sembunyikan selama ini akhirnya akan menyeretnya ke dalam kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Aku tahu satu hal. Aku tidak akan tenang sebelum menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna, ibuku kandung. Jika semua orang berbohong padaku, maka aku sendiri yang akan menggali kebenarannya. Raka menatapku dengan cemas ketika aku mulai mengemasi koper.
Kamu mau kemana, Arin? Ke masa lalu, jawabku singkat. Aku kembali ke kota kecil itu, membawa harapan bahwa di sana aku bisa menemukan sisa jejak kehidupan Ratna. Aku mendatangi kantor catatan sipil, rumah sakit tua, dan panti bersalin tempat aku dilahirkan. Semuanya penuh debu dan kenangan yang sudah lama terkubur. Petugas rumah sakit memberiku berkas lama, kertas yang sudah menguning. Di sana tertulis, Ratna Wijaya meninggal, tidak ditemukan jasadnya. Aku terpaku. Tidak ditemukan jasadnya? Berarti, bisa saja dia masih hidup. Aku keluar dari rumah sakit dengan langkah gemetar. Angin sore menerpa wajahku, dan entah kenapa, aku merasa seseorang sedang mengikutiku. Ketika aku menoleh, ada bayangan hitam di kejauhan yang langsung menghilang di balik bangunan tua. Malamnya aku menginap di penginapan kecil. Sekitar tengah malam, seseorang menyelipkan amplop di bawah pintu kamarku. Di dalamnya hanya ada satu kertas bertuliskan, "Berhenti mencari, Arini. Beberapa kebenaran lebih baik terkubur." Tanganku bergetar. Tapi bukannya takut, aku malah semakin yakin bahwa aku sedang mendekati sesuatu yang besar, sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh keluargaku. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah tua milik Bu Narti lagi. Tapi kali ini, yang membuka pintu bukan dia. Seorang pria parubaya berkata, "Bu Narti meninggal tadi malam." Aku nyaris pingsan. Dunia seakan menutup rapat di sekelilingku. Sebelum aku pergi, pria itu menyerahkan sebuah kotak kecil. Dia berpesan, "Kalau ibu meninggal, berikan ini pada Arini." Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada liontin emas tua dan sebuah surat. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Ratna. "Untuk anakku, Arini. Jika kamu membaca ini, berarti kebenaran sudah mulai terbuka. Aku tidak mati karena kecelakaan. Aku disembunyikan oleh orang yang sangat kucintai sekaligus kucurigai." Air mataku jatuh di atas surat itu. Kata-kata berikutnya membuatku tertegun. Orang itu adalah Sari. Jantungku berhenti sejenak. Jadi ibu bukan hanya mengambilku, tapi juga mungkin terlibat dalam hilangnya Ratna? Aku kembali ke Jakarta dengan hati terbakar amarah. Kali ini, aku tidak akan diam. Aku menunggu waktu yang tepat, lalu mendatangi rumah Sari dan ayah di malam hari ketika Sinta tidak ada. Ibu sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Ketika melihatku, dia langsung berdiri. "Arini, kamu tidak seharusnya datang malam-malam begini." Aku menatapnya tajam. Aku baru tahu sesuatu, Bu, tentang Ratna. Wajahnya memucat seketika. Tangannya gemetar saat menurunkan cangkir teh. "Apa yang kamu tahu?" Aku mengeluarkan surat itu dan meletakkannya di meja. Bahwa dia tidak mati karena kecelakaan. Bahwa dia disembunyikan oleh seseorang bernama Sari. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. "Aku hanya ingin melindungi dia dan kamu." "Dari siapa?" tanyaku keras. "Dari kebenaran." Air mata mulai jatuh dari matanya. Ratna waktu itu hancur. Arin. Dia jatuh cinta pada suami orang. Dan ketika semuanya terungkap, keluarganya mengusirnya. Dia datang padaku dengan bayi di pelukan. "Kamu, aku tahu kalau dia tetap di sini, kamu tidak akan pernah punya masa depan. Tapi kamu berbohong padaku." Suaraku meninggi. "Kamu mencuri hidupku. Ibu, kamu membuatku tumbuh dalam kebohongan." Ayah masuk ke ruangan. Wajahnya tegang. "Cukup, Arin. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Aku menatapnya tajam. "Justru aku tahu semuanya, Ayah. Dan aku muak menjadi bagian dari permainan kalian." Malam itu aku pergi tanpa menoleh lagi. Hujan kembali turun. Seperti biasa setiap kali rahasia keluarga ini terungkap. Beberapa hari berlalu, dan aku tidak mendengar kabar dari mereka. Sampai suatu pagi, aku menerima telepon dari nomor rumah. Suara di ujung sana adalah milik Sinta.
Tapi nadanya berbeda. Gemetar. Panik. Kak. Ibu. Ibu jatuh. Dia di rumah sakit. Aku bergegas ke sana. Di ruang rawat, ibu terbaring lemah dengan wajah pucat. Ketika melihatku, dia mengulurkan tangan. "Arini, maafkan ibu." Aku menggenggam tangannya erat. Air mata menetes. "Aku hanya ingin tahu semuanya. Bu, tidak ada lagi rahasia." Dengan suara serak, dia berbisik, "Ratna tidak mati. Aku menyembunyikannya di tempat aman." Tapi kemudian seseorang datang malam itu, dan semuanya berubah. "Siapa yang datang?" tanyaku cepat. Dia menatap Sinta yang berdiri di sudut ruangan, dan tiba-tiba tubuhnya menegang. Monitor jantung berdetak cepat. "Dia." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, nadinya melemah. Suara mesin medis mulai berbunyi keras. Dokter berlari masuk, dan aku hanya bisa berdiri tak berdaya sambil berteriak memanggilnya. Setelah semuanya berakhir, Sinta mendekat padaku dengan wajah datar. "Sudah, Kak. Biarkan ibu pergi dengan tenang." Aku menatapnya dengan amarah yang tak bisa lagi kutahan. "Kamu tahu sesuatu tentang malam itu, kan, Sinta?" Dia hanya tersenyum dingin. "Mungkin saja. Tapi seperti kata orang, tidak semua rahasia pantas dibuka." Aku hampir menamparnya, tapi Raka menahanku. "Arini, ini bukan waktunya," katanya lirih. Aku menatap Sinta terakhir kali sebelum keluar dari rumah sakit. Tapi di dalam hatiku, aku sudah berjanji, aku akan menemukan kebenaran terakhir, bahkan jika itu berarti menghancurkan semua yang tersisa dari keluarga ini. Malam itu aku membuka laptop dan mulai menelusuri semua dokumen lama, catatan, bahkan rekaman CCTV lama rumah orang tuaku. Dan di salah satu folder tersembunyi, aku menemukan sesuatu. Video tanpa nama, tanggalnya beberapa bulan sebelum pernikahanku. Dalam video itu, Sinta sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya jelas terdengar. "Ya, aku tahu dia bukan anak kandung. Tapi selama rahasia itu belum terbongkar, aku masih punya kendali." Tanganku bergetar. Jadi semua ini adalah rencana panjang. Aku menatap layar laptop dengan mata panas oleh amarah dan air mata. Aku tahu langkah selanjutnya, membuat Sinta mengaku, di depan semua orang. Aku menyalakan kamera ponselku, menatap ke lensa, dan berkata pelan, "Ini bukan hanya tentang kue yang dijatuhkan di hari pernikahanku. Ini tentang rahasia, kebohongan, dan pengkhianatan darah sendiri. Sekarang waktunya kebenaran keluar." Hari itu, aku mengumpulkan seluruh keluarga di rumah lama kami, tempat di mana semua kebohongan dimulai. Sinta datang dengan wajah percaya diri, seolah yakin aku tak punya keberanian menghadangnya. Tapi begitu aku menyalakan proyektor dan menampilkan video yang kutemukan, senyum itu perlahan lenyap dari wajahnya. Suara rekamannya bergema di ruangan, mengungkap semua kebusukan yang selama ini dia sembunyikan. "Aku hanya ingin mereka tahu siapa Arini sebenarnya." Suara Sinta di video itu terdengar jelas. Semua mata beralih padanya. Ayah tertegun, Raka menatap tak percaya, dan aku berdiri di depan mereka semua dengan napas berat, tapi tegak. "Sekarang mereka tahu, Sinta," kataku dingin. "Tapi mereka juga tahu siapa kamu sebenarnya." Sinta mencoba membela diri, berteriak bahwa itu semua hanya editan, tapi tidak ada yang mempercayainya lagi. Untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil, bukan karena tubuhnya, tapi karena kebenaran menelanjanginya di depan semua orang. Ia menangis, menunduk, dan berbisik lirih, "Aku hanya ingin dianggap." Tapi bagi banyak orang, sudah terlambat untuk penyesalan. Ayah memelukku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Maafkan kami, Arin. Kami seharusnya tidak pernah membiarkan rahasia menghancurkan kalian." Aku tidak menjawab. Air mata jatuh sendiri, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semua topeng runtuh. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Sinta meninggalkan rumah itu malam itu juga. Tak ada yang tahu kemana dia pergi,
dan keesokan harinya apartemennya kosong, seolah dia menguap dari dunia. Tapi di meja ruang tamuku, aku menemukan secari kertas bertuliskan, "Kamu menang kali ini, Kak." Tapi tidak ada keluarga yang benar-benar bersih dari dosa. Aku menatap kertas itu lama, lalu membakarnya. Api kecil itu menyala, lalu padam, sama seperti semua kenangan pahit yang ingin kulupakan. Aku menatap langit pagi dari jendela, menghirup udara baru, dan berbisik pada diriku sendiri. Kue pernikahan itu memang jatuh, tapi aku tidak. Aku masih berdiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan rahasia keluarga ini sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk beri like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu bagian mana yang paling membuatmu terkejut. Dukunganmu sangat berarti. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga kami di channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga lainnya yang penuh air mata, pengkhianatan, dan kebenaran tersembunyi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, setiap keluarga punya rahasianya sendiri.